Jejak keberadaan Homo sapiens pada puluhan ribu tahun yang lalu ditemukan di barat Pulau Sumatera. Fosilnya menjadi manusia modern tertua di Asia Tenggara. Mereka diperkirakan hidup nomaden, dan ada juga yang menghuni gua dataran tinggi, salah satunya di Lidah Air atau Lidah Ajer, Kabupaten 50 Kota. Ribuan tahun yang lalu, manusia gua meneruskan kebiasaan dari masa prasejarah dengan menggambar pada dinding lorong gua. Rock art, seni cadas, berupa manusia kangkang, binatang berkaki empat dan bentuk geomorfik, memberi gambaran eksistensi kehidupan manusia gua berdampingan dengan yang lain. Pada awalnya, Pulau Sumatera bukan tujuan utama peneliti dunia. Data temuan Kyra Westaway, peneliti Australia bersama peneliti dari Indonesia yang dipublikasikan pada 2017 lalu, membuka perspektif baru. Jurnal internasional itu memperlihatkan pentingnya Pulau Sumatera dalam penelitian manusia modern tertua di Asia Tenggara. Sebab, fosil gigi yang ditemukan di Gua Lidah Air di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat oleh peneliti Belanda Etienne de Bois pada 1887 hingga 1890 lalu. Lebih dari 100 tahun kemudian diteliti dengan teknologi kekinian. Hasilnya menunjukkan gigi itu milik Homo sapiens. Usianya mencapai 73.000 tahun yang lalu. Kalau kita lihat itu sudah mulai dari masa Paleolitik sebetulnya. Itu sudah melakukan ekskavasi di situ. Menemukan gigi, spesimen gigi, lalu ada beberapa tulang dari orang hutan, dan beberapa tulang lain dan alam sekitar. Gitu. Tidak saja fosil, manusia gua juga meninggalkan jejak keberadaannya pada dinding-dinding gua. Tempat yang menjadi rumah bagi mereka selama puluhan saharsa-warsa. Seolah memberi pesan, gambar cadas manusia kangkang, binatang dan ragam geomorfik itu menunjukkan kehidupan. Tradisi prasejarah yang nyatanya masih dilakukan manusia modern atau Homo sapiens. Ya, kalau kita berbicara tentang gambar gua, lukisan dinding gua, itu adalah tradisi prasejarah. Itu adalah tradisi prasejarah ya, bukan masa prasejarah, tapi tradisi prasejarah adalah sebuah kebiasaan yang dibawa dari masa prasejarah dan masih ditemukan pada 500 sampai 1000 tahun yang lalu pada situs-situs tersebut. Bisa saja di masa itu zaman klasik sudah ada, Hindu-Buddha telah ada, ataupun mungkin juga pada masa transisi perubahan geomorfologi yang pernah terjadi di masa lalu gitu. Kalau kita melihat data arkeologi atau data objek diduga cagar budaya, Sumatera Barat itu memiliki jumlah cagar budaya atau objek cagar budaya terbanyak di Indonesia. Dapat memahami bahwa ternyata masyarakat kita itu di Sumatera Barat cukup dinamis terhadap kebudayaan, sehingga bisa menghasilkan produk-produk budaya yang dapat kita temukan di lapangan. Nah, secara umum kan benda budaya atau benda cagar budaya ataupun objek diduga cagar budaya, kalau di dalam keilmuannya istilahnya adalah data arkeologi, itu cukup memiliki klasifikasi yang lengkap, mulai dari prehistorik atau tradisi prasejarah. Gua Lidah Air di lereng Bukit Sidayu Nagari Tungkar, Kecamatan Situjuh Limonagari, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, jadi perhatian peneliti dunia. Pasca terkuak di sanalah gigi Homo sapiens dengan usia tertua di Asia Tenggara ditemukan.
Mulut gua lebarnya 3,8 meter dan tinggi 2,5 meter dari permukaan tanah. Sama seperti gua lain tempat ditemukannya fosil, gua lidah air atau disebut warga lokal lidah air terletak di ketinggian Bukit Kars. Konon kabarnya, manusia purba maupun manusia gua menghuni gua sebagai tempat yang aman dari serangan binatang maupun ancaman alam. Du Bois meneliti tadi kan dari 1887 sampai 1890. Iya. Saat melakukan penelitian itu, dalam catatannya sendiri dia menyebut dibantu oleh 60 orang pekerja termasuk tenaga lokal. Oke. Namun dia frustasi karena di gua ini dia tidak menemukan fosil kerangka manusia utuh. Yang dia temukan cuma fosil gigi. Peneliti lain bernama Heuser melanjutkan temuan Du Bois, melanjutkan hasil penelitian Du Bois Untuk gigi tadi. atas gigi tadi. Dia meyakini gigi yang ditemukan oleh Du Bois di Ngalo Lidah Air adalah fosil gigi manusia modern, tapi usianya belum diketahui. Baik. Nah, di kurun 2017 sebanyak 21 tim ilmuwan dunia dipimpin Westaway dan kawan-kawan, ilmuwan dari Australia, Indonesia, Amerika, dan beberapa negara lain melanjutkan temuan Du Bois dan Heuser, sehingga akhirnya diyakini bahwa gigi yang ditemukan Du Bois di sini berusia 73.000 sampai 63.000 tahun yang lalu, lebih lama, dan diyakini sebagai fosil gigi manusia purba tertua di Asia Tenggara. Gua lidah air terdiri dari 3 ruangan, ruang depan, ruang tengah, dan ruang belakang. Jalan antara ruang utama dan bagian dalam gua kini dihubungkan oleh sebuah pintu teralis besi. Metode pencarian usia fosil yang dilakukan 23 peneliti termasuk Westaway di Gua Lidah Air di Kabupaten 50 Kota mengungkapkan penyebaran manusia modern atau Homo sapiens tertua se-Asia Tenggara ada di gua ini. Di mana Pak? Oh, di mana lokasinya, Pak? Di mana Pak? Di mana Pak? Fosil gigi yang kedua yang tim Westaway, yang orang dari Australia Pak. Apa yang ditemukan peneliti Belanda Eugen de Bois pada 1888 lalu yang ditelusuri Westaway di era modern saat ini, menurut Guru Besar Ilmu Arkeologi Universitas Andalas memberikan data baru. Hasil penelitian itu dipublikasikan di Nature Jurnal Ilmiah Mingguan Internasional tahun 2017 lalu. Kalau dihubungkan dengan spesimen gigi tadi, dan itu menyatakan bahwa lebih awal dihuni di Nusantara ini jika dibandingkan dengan daerah lain di Nusantara. Ya, perbandingan seperti itu. Tetapi dalam perkembangan manusia modern, manusia prasejarah, itu sebetulnya adalah ada pemikiran bahwa mereka mungkin berdatangan dari luar Sumatera. Bisa berdatangan dari luar Sumatera, bisa saja dari Asia, atau bisa saja dari Afrika. Gua lidah air tergolong kategori gua kapur atau limestone, yakni gua yang terjadi di dalam daerah bebatuan kapur akibat pengikisan air terhadap batuan kapur di dalam tanah. Dari segi bentuk, ornamen pada gua lidah air cukup banyak, di antaranya stalaktit, stalagmit, dan kolom atau pilar. Pada dinding itu terdapat sekitar 200-an seni cadas atau rock art, berupa manusia kangkang atau antromorfik dalam berbagai posisi, tunggal maupun berkelompok. Manusia kangkang menunggangi binatang. Ada juga gambar binatang dan garis serta lingkaran sederhana. Ketika dia adalah gambar antromorfik, dia menggambarkan mengenai sosok manusia yang dia lihat di masa itu. Apakah itu keluarga terdekatnya atau bagian dari kelompok masyarakatnya. Termasuk juga misalnya gambar zoomorfik atau gambar binatang, itu memiliki nilai tertentu bagi senimannya.
mungkin barangkali itu adalah binatang yang biasa diburu oleh mereka untuk kebutuhan sehari-hari, bisa juga memiliki nilai filosofis bagi senimannya sendiri. Lalu ada geometris. Untuk geometris ini adalah nilai yang diungkap oleh senimannya yang berkaitan dengan produk kebudayaannya. Gambar cadas itu ada di dinding barat, selatan dan utara Gua Lidah Air. Hampir semuanya berwarna putih, dengan estimasi usia 1000 hingga ratusan tahun yang lalu. 2 gambar cadas berwarna hitam, dengan perkiraan peneliti sudah berusia 2 hingga 5.000 tahun yang lalu, lebih tua dari yang putih. Berjarak sekitar 250 meter dari mulut Gua Lidah Air, ada Gua Runjo. Gua Runjo dalam bahasa penduduk lokal, Gua Runjo dalam bahasa Indonesia Runjoran. Runjo, gua kedua di Nagari Tungkar, yang punya peninggalan rock art atau seni cadas pigmen putih pada dinding-dinding guanya. Gambar cadas itu tersebar pada beberapa dinding dan pilar, berupa manusia kangkang dan motif geomorfik. Gua Runjo kondisinya tidak datar tapi menurun, hanya beberapa motif cadas di pintu. Sejumlah lainnya terdapat pada kolom dan dinding yang cukup tinggi dengan gambar manusia kangkang berbagai pose. Bagi Sumatera Barat, lukisan kuno di atas batu, temuan semacam ini sesuatu yang langka. Sangat berharga untuk penelitian budaya prasejarah di daerah ini. Kita dari pemerintah Nagari, khususnya pemerintah Nagari Tungkar, itu sama-sama menghimbau kepada pengunjung istilahnya untuk menjaga gua ini dari tangan-tangan yang tidak kita inginkan gitu. Ke depan kita berharap Gua Lidah Air dan juga Gua Runjo yang berada di Nagari Tungkar, Kecamatan Situjolimo Nagari dapat ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Semua terlihat seperti sebuah keajaiban. Bagaimana lukisan pada dinding gua ini bisa bertahan hingga ribuan tahun. Gua Tompok di Nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, pertama kali dicatat oleh tim survei Balai Arkeologi Medan pada tahun 2015. Untuk mencapai gua tersebut harus melewati daerah persawahan. Gua tidak terlalu jauh dari jalan, tapi sama seperti gua lainnya, ia terletak di ketinggian. Budaya menetap dimulai pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada awalnya, manusia memanfaatkan gua sebagai huniannya. Dengan dimulainya hidup secara menetap, mereka memiliki banyak waktu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya. Ruang gua terletak di bagian bawah, sehingga untuk mencapainya harus menuruni bongkah-bongkah batu dari mulut gua. Kegiatan manusia gua salah satunya adalah membuat lukisan serta goresan pada dinding gua tempat tinggalnya. Melihat pada letak lukisan yang umumnya pada ketinggian, bagian yang sulit dijangkau pada masa ini. Gambar cadas di Gua Tompok di Nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat sudah lebih dahulu menjadi situs budaya, jadi cagar budaya pada 2022 lalu.
Pada bagian tengah ruangan gua yang permukaan lantainya relatif datar, terdapat beberapa batu tegak yang bentuknya tidak beraturan dan di sekelilingnya terdapat tumpukan batu, sehingga menyerupai makam. Ada katanya dulu ada kuburan, cuma setelah digali oleh itu orang arkeolog Medan, itu kuburannya sembuh. Seni cadas digambarkan dengan sangat padat, terutama pada dinding utara, bagian belakang gua dan timur. Ada gambar manusia kangkang juga. Ada. Gambar cadas berupa bentuk-bentuk geometris kecil, semakin padat dan saling tumpang tindih dibandingkan dinding utara. Sebagian di antaranya sudah ada yang terkelupas atau pudar, sebagian lagi tampak masih segar. Motif-motif geometris tersebut antara lain berbentuk tanda plus, tanda silang, lingkaran, lingkaran terbuka, setengah lingkaran, garis vertikal atau horizontal, persegi, segitiga, bentuk V atau V terbalik, dan gabungan bentuk geometris yang membentuk motif abstrak. Wah, banyak ya di sini. Di samping itu, terdapat pula motif-motif manusia tongkat dalam berbagai bentuk. Gambar cadas berwarna putih. Sementara dinding barat lebih banyak terisi oleh grafiti atau vandalisme. Bagaimana Bapak bisa menjaganya dari aksi vandalisme seperti ini, Pak? Kami mungkin dari Nagari nanti ya Pak, termasuk yang mempunyai lahan. Kami kalau seandainya ada yang orang dari luar ya Bu, kami lebih bagusnya kita izin lah. Paling tidak yang ke pemilik lahan dan pemerintah Nagari. Apalagi di Nagari Setumbu ini mempunyai Pak Jorong juga di sini yang secara keamanan itu dan Jorong Bodi. Lidah air, Runjo dan Gua Tompok memiliki perbedaan motif dominasi dan kualitas warna. Tapi ada beberapa gambar atau rock art yang mirip di antara tiga situs tersebut. Berbeda dengan teknik lukis pada rock art di daerah lain, di Sumatera Barat teknik lukis pada dinding gua bukanlah gores atau pahat, tapi menggunakan tinta atau sejenis kapur. Begitu hebatnya kapur yang digunakan sehingga masih terlihat jelas hingga ribuan tahun saat ini. Jadi pewarnanya kan ada beberapa tuh, ada merah, ada putih dan ada hitam untuk penggambar. Ada artinya masing-masing. Secara arti sumber daya alamnya tersedia, itu aja. Artinya mereka memahami bahwa sumber daya alam ini, objek yang ada di alam, itu bisa digunakan oleh mereka sebagai tinta. Salah satu tulisan Arab ditemukan pada langit-langit ceruk kecil pada dinding utara gua ini. Tulisan Arab dari Gua Tompok dibuat menggunakan pigmen putih, berkilau dan berbeda dengan gambar cadas yang ada di gua ini. Menurut laporan tim BPCB yang saat ini menjadi Badan Pemeliharaan Kebudayaan atau BPK, tulisan ini dibuat belum lama dan terbukti dari tanggal yang tertera, yaitu 30 Desember 1997. Lokasi disebutkan juga dimanfaatkan untuk bersemedi dalam rangka mendapatkan ilmu kebatinan dan karenanya gua ini dikeramatkan. Sisa-sisa sesajen terlihat di sekitar gua. Harapan kita kepada pemerintah, terutama pemerintah daerah, bagaimana kita melihat ini sebagai aset kita yang tidak ternilai. Ya, jadi perlu kita lestarikan, perlu mungkin kita kaji kembali bagaimana kita bisa mengembalikan lukisan-lukisan yang ada di gua ini. Jauh sebelum ragam seni tradisi ada di tanah Minang, seni cadas atau lebih dikenal keilmuan dengan sebutan rock art sudah melekat di dinding gua di bagian barat Pulau Sumatera. Gua seperti pada umumnya banyak terdapat pada Bukit Kars, salah satunya Gua Basure di Bukit Bais. Barang kau memang sejak dulu-dulu lah ribuan tahun, tulisan kau lah ribuan tahun. Dia kalau menurut kami sih, itu memang alunado nagari Bukit Bais. Hanya bakoto baru. Ini kan rata-rata
bakoto, tarata, berdusun, bakoto, baru nagari. Nah, kami belum sampai ke nagari, do bunian kok. Temuan rock art yang ada di Solok merupakan situs kelima di Sumatera Barat. Seniman batu menciptakan seni dari apa yang mereka lihat, menggambarkan visual benda yang ada di sekelilingnya, memberi banyak arti pada perjalanan panjang sejarah hingga ke masa kini. Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB, BPK Sumatera Barat saat ini telah meneliti 160-an gambar cadas didominasi warna putih di gua di Nagari Bukit Bais, Kecamatan Sembilan Koto, Sungai Lasi, Kabupaten Solok, Sumatera Barat ini. Di guanya memang tidak terlalu luas, tapi memiliki tulisan-tulisan yang lumayan banyak lah seperti itu. Nah, kita menemukan lukisan yang bervariatif di rock art-nya. Bisa dilihat di sini. Ini ada anthropomorphic, gambar manusia kangkung, cuma udah ada 5 jari ya udah di sini ya? Iya, udah ada 5 jari. Tuh, udah 2, 3, 4, 5. Terus di sini juga manusia kangkang. Wah, di sini juga ada geometrik berbentuk simbol. Geometrik, nah ini nih. Ada zoomorphic juga di sini ternyata. Berbentuk hewan. Ini hewan apa ini kira-kira ini? Kelihatannya atau seperti anjing atau mungkin binatang-binatang kayak harimau, kucing atau apa. Ini lebih variatif lagi ini. Iya. Seperti anthropomorphic. Gambar cadas di dinding gua diperkirakan berusia ratusan hingga ribuan tahun. Sama seperti di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten 50 Kota di Sumatera Barat. Saat itu, tim periset BPCB Sumatera Barat Dodi Chandra menilai temuan di Solok memiliki keunikan sendiri dibanding 4 situs lain. Kondisi gambar di situs ini relatif lebih terang, jelas secara visual. Adanya berbagai macam teknik dalam pembuatan seni cadas ini menunjukkan bahwa masyarakat pendukungnya bukan semata-mata masyarakat primitif, melainkan mereka sudah memiliki nilai-nilai keindahan dan keteraturan dalam mengekspresikan gagasannya. Seni cadas yang ditemukan di Sumatera Barat terdapat di beberapa gua maupun ceruk, yaitu di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten 50 Kota dengan motif seni cadas berupa anthropomorphic dan geometris. Motif anthropomorphic yang ditemukan berupa manusia kangkang, binatang dan motif geometris yang ditemukan berupa lingkaran dan lainnya. Ada beberapa motif berwarna hitam. Temuan fosil gigi dan banyaknya rock art memberi arti penting pada identitas masyarakat Sumatera Barat, khususnya kebudayaan dan pendidikan. Khusus untuk Sumatera Barat ini baru sebetulnya, dalam beberapa tahun terakhir baru terungkap gitu. Tetapi untuk Indonesia ini bukan sesuatu yang baru. Tetapi akan memberi fakta dan data baru untuk kajian-kajian tentang manusianya sendiri, tentang kebudayaannya sendiri, dan tentang seni itu yang sudah berkembang di Sumatera Barat. Ternyata jauh dari waktu-waktu sebelum itu. Saya dulu awalnya memahami bahwa seni Minangkabau itu, atau seni yang berkembang kemudian, itu berasal dari tradisi megalitik. Tradisi megalitik itu prasejarah juga, tapi di belakang paleolitik gitu. Jadi ternyata kalau kita hubungkan dengan bukti yang terbaru yang ada dalam gua itu jauh lebih tua lagi dari tradisi megalitik gitu. Seperti itu. Jadi ada apakah ada kaitan yang menulis sekarang itu, kalau yang di gua itu saya belum melihat yang apa. Ada banyak peninggalan dan tradisi prasejarah di Sumatera Barat dan Nusantara pada umumnya. Namun sayangnya, keterbatasan sarana dalam penelitian membuat banyak daerah belum mampu menelaah setiap peninggalan dan tradisi prasejarah yang ditemukan sampai saat ini. Perilaku vandalisme yang ditemukan pada beberapa gua yang tidak memiliki gambar cadas berdampak pada keindahan gua. Sedangkan vandalisme yang ditemukan pada gua yang memiliki potensi gambar cadas, seperti di Gua Lidah Air dan Gua Runjo, berdampak buruk terhadap keberadaan gambar cadas tersebut.